semuanya partisipan bahwa kita tahu sendiri bahwa seorang wanita itu sangat-sangat multitasking. Itu nggih, Bu Pohan nggih. Bu Pohan dan teman-teman semuanya bahwa seorang wanita itu multitasking. Dari bangun tidur, malah bahkan sebelum bangun tidur, di alam bawah sadarnya sudah tercatat, dicantelkan di memorinya bahwa besok pagi saya bangun tidur harus melakukan aktivitas apa saja di waktu yang sama, sehingga seorang wanita adalah seorang yang multitasking. Untuk itu juga mendapatkan julukan ini, Wonder Woman gitu ya. Saking multitaskingnya sehingga seorang wanita juga eh, dianggap sebagai seorang Wonder Woman gitu. Baik Bapak dan Ibu partisipan, khususnya para wanita, selamat pagi para wanita usia subur karena memang target kita pagi hari ini adalah wanita usia subur. Nah, saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak dan Ibu atau ibu-ibu ya, ibu-ibu atau wanita usia subur yang hari ini sudah bergabung. Mungkin bisa menuliskan atau menjawab dalam hati juga boleh. Sejak dari bangun tidur pagi ini, adakah yang sudah membuat Anda stres dan kurang fokus atau bahkan membuat panik karena harus menyiapkan bangunnya agak telat, menyiapkan segala sesuatunya, harus bekerja, menyiapkan anak sekolah, menyiapkan suami, menyiapkan orang tua dan lain sebagainya. Nah, silakan dijawab di hati masing-masing dan tentu saja kan nanti kaitannya dengan tema kita. Nah, ini. Pernahkah mengalami gangguan sistem reproduksi? Ini khusus wanita usia subur, nggih. Silakan mungkin bisa menuliskan di room chat sehingga kami bisa melihat yang sasaran kami pagi ini apakah benar-benar pernah mengalami gangguan sistem reproduksi dan nantinya juga gangguan mental akan kita bersama. Nah, kira-kira para wanita usia subur yang telah bergabung, apakah ada gangguan sistem reproduksi yang kurang lebih seperti ini, PMS gitu ya, premenstrual syndrome, kemudian ada siklus haidnya mungkin tidak teratur, kemudian nyeri haid, kemudian mungkin haidnya lama gitu ya, lama sekali, kemudian darahnya banyak, kemudian juga ada kista mungkin, kanker rahim, atau benjolan payudara atau tumor itu karena memang ini bagian dari reproduksi dan mungkin yang lainnya. Silakan mungkin bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan kami lihat. Ternyata banyak juga para wanita yang diam-diam menyembunyikan permasalahan di sistem reproduksi maupun permasalahan mentalnya. Gitu nggih Bapak dan Ibu para partisipan. Ini sebagai awalan mudah-mudahan ini bisa membuka karena tugas saya adalah membuka ke Bapak dan Ibu agar materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kali ini bisa terserap oleh para partisipan pagi hari ini. Untuk itu, mohon izin saya selanjutnya akan menyerahkan waktu dan layar kepada narasumber kita yang pertama pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Herlina Pohan, spesialis kesehatan jiwa dan beliau familiar dengan panggilan Bu Pohan gitu ya. Bu Pohan yang setiap harinya bertugas di RSUD Kota Yogyakarta khusus di klinik kesehatan jiwa. Jadi memang beliau spesialisnya mengurusi gangguan-gangguan mental, gangguan-gangguan psikiatris gitu ya, gangguan-gangguan uh, jiwa seperti itu. Baik yang mulai ringan maupun sampai dengan yang berat. Nah, sebelum kita lempar layarnya gitu ya, lempar mikrofon dan layarnya ke Bu Pohan, saya ucapkan selamat pagi kepada narasumber kedua nanti ada Ibu Dr. Winarni Risanto, spesialis obstetrik ginekologi. Nggih, masih mempersiapkan diri nggih. Dr. Winarni selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan nanti akan ngeblend dengan Dr. Pohan karena saya yakin dengan pasti bahwa kesalahan fisik atau biologis kita itu juga akan mengganggu kondisi mental. Dan sebaliknya, ketika kita ada gangguan mental, biasanya juga akan terganggu juga fisik kita. Baik, ya, muncul di layar. Selamat pagi, Dokter Winarni. Selamat bergabung. Nah, ini sama, beliau adalah dokter di RSUD Kota Yogyakarta, sesuai dengan spesialisnya yang setiap harinya bertugas menangani pasien-pasien konsultasi terkait dengan kondisi obstetri maupun ginekologi. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Bu Herlina Pohan untuk menyampaikan materi dan Bapak dan Ibu tetap stay tune ya. Artinya layarnya jangan dimatikan karena di tengah-tengah penyampaian materi nanti ada kejutan-kejutan yang Bapak dan Ibu harus
ikut fokus di dalamnya. Baik, selanjutnya silakan untuk Bu Pohan menyampaikan materi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Setio. Selamat pagi Oke. Bapak Ibu semuanya. Selamat Sehat pagi. semua. Senang sekali saya bisa membersamai pada pagi ini ya untuk Bapak Ibu di pemerintah kota Yogyakarta dan sekitarnya. Perkenalkan saya Dr. Helena Pohan, psikiater di RSUD Kota. Hari ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak ya untuk menengok sesuatu yang seringkali kita abaikan ya. Apa itu yang sering kita abaikan? Yaitu kesehatan mental kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Ya? Eh, Coba kemarin tadi Mas Satyo udah sharing tuh bertanya, udah stres apa aja gitu ya pagi ini. Atau kita ingat yang kemarin deh. Dari mulai bangun tidur, menyiapkan rumah, memikirkan apa yang harus dikerjakan di kantor, ngurus keluarga, masak apa, terus harus berangkat ke kantor gitu ya. Satu persatu terus nanti di tempat kerja ketemu dengan laporan, rapat, tugas yang datang tiba-tiba, ketemu pasien, terus aduh, ada lagi nanti dapat kan dari rumah di WA, Ibu nanti pulang bawain ini ya, atau mikir, besok ada bayaran apa ya yang belum saya bayar gitu. Semuanya numpuk, tapi kita tetap berjalan gitu ya, karena wanita tangguh itu kan Indonesia kuat, karena ibunya tangguh gitu ya. Tetap senyum, tetap terlihat kuat, tapi sebenarnya tubuh dan pikiran itu udah ada tanda-tanda tuh. Mulai sulit tidur, tadi mungkin ada yang jawab ya di kolom chat ya, ada yang pegel-pegel, kemudian kau sering sakit kepala, gampang nangis, terus jadi nggak semangat, nggak suka lagi sama hal-hal yang dulu disukai gitu ya. Tapi mungkin kadang wanita itu karena terbiasa tangguh gitu ya, mikirnya cuman ini capek deh. Padahal bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuh kita itu butuh berhenti sejenak ya. Nah, makanya kenapa sih kita itu harus peduli terhadap kesehatan mental? Karena sebenarnya stres itu dalam kehidupan mempengaruhi kita semua. Tadi faktanya memang kita nggak sendiri ya. 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami masalah kesehatan mental. Dan pada perempuan karena faktor tadi kesehatan reproduksi ya, ada hormon, ada tanggung jawab keluarga, ada tekanan sosial hingga ekonomi. Jadi resikonya lebih tinggi. Tapi kita perlu menggarisbawahi bahwa siapapun bisa mengalami gangguan kesehatan mental ya tanpa memandang usianya, pekerjaannya, latar belakangnya. Karena itu kita harus memperhatikan kesehatan mental ya, bukan lagi pilihan ini jadi sebuah kebutuhan ya. Nah, kita tebak-tebakan ini, bukan tebak-tebakan deh screening Ya. ya, Mas Setio Oke, ya. iya Heeh. Dokter Pohan. Ini saya menyapa dulu ini yang para partisipan yang sudah bergabung ya. Nah, ini yang laki-laki juga boleh mengisi nggih, Dokter nggih. Tidak hanya tidak hanya yang perempuan. Ini ada di layar nampak bahwa ada beberapa pertanyaan dari Dokter Pohan. Silakan Bapak dan Ibu mungkin dijawab masing-masing ya, karena ini nanti ada scoringnya nggih, kalau tidak salah lagi Dokter. Oke, Ada ada scoringnya. scoringnya. Jadi kita mencoba fokus, mencoba jujur kepada diri sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar, silakan mulai Bapak dan Ibu catat jawabannya. Antara iya atau tidak. Kalau iya nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Dan nanti di akhir eh, layar ini kan ada scoring. Nah, silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa bagi scoringnya berapa nih, biar nanti Dokter Pohan ini kan melakukan asesmen nih. Ternyata mungkin ada banyak yang mengalami stres atau apapun gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, monggo Dokter Pohan dilanjutkan. Ya, jadi tinggal dijawab nomor 1 sampai 10 ya atau tidak sesuai kondisi yang Anda rasakan ya. Kalau jawaban nanti nilainya 1 tuh, misalnya nomor 1 jawabannya ya, nomor 3 ya, udah 2, nomor 5 iya, udah 3. Jadi satu halaman ini ada 10, maksimal nilai 10 kalau iya semua, atau kalau jawabannya tidak berarti nilainya 0. Bisa dibaca ya, sering sakit kepala, nafsu makan turun, sulit tidur, sering ketakutan, gugup, tegang, atau khawatir, sering gemetar, pencernaan terganggu, sulit berpikir jernih, merasa tidak bahagia, atau menjadi sering menangis gitu ya. Tinggal ditambahkan
Kemudian ada slide keduanya nih Mas Setio. Kalau sudah ya. Oke, dokter. Ini slide pertama, apakah Bapak dan Ibu sudah selesai gitu? Silakan dituliskan di kolom chat boleh. Misalkan belum, lanjut nggak apa-apa dokter. Mungkin lanjut saja ke slide berikutnya dokter. Ya, pertanyaan nomor 11 sampai 20 sama nggih dokter. Silakan jawabannya hanya ya dan tidak nggih. Nanti scoringnya kita recap di belakang. Monggo dokter. Ya, jadi tentang nomor 11 sama 20 yang tadi disimpan ya skornya ya. Yang 11 kurang menikmati kegiatan sehari-hari, sulit mengambil keputusan, pekerjaan rutin terganggu, tidak mampu melakukan hal bermanfaat, kehilangan minat terhadap berbagai hal, merasa diri tidak berharga, dalam benak ada pikiran untuk mengakhiri hidup, merasa lelah berkepanjangan, lambung nyaman atau gampang capek. Jadi eh udah dijumlah ya. Halaman satu tadi skor 0 sampai 10, halaman 2 juga kalau semuanya nilainya iya berarti 10, maksimal skor 20 berarti kalau iya semua. Bapak dan Ibu kira-kira sudah menjawab sendiri masing-masing. Kalau sudah, mungkin tak sharing skornya ada berapa. Silakan di-share di link chatroom ya, di chatroom, di ruang chat gitu. Nah ini udah banyak dokter yang sudah ngisi beberapa ya. Wah luar biasa ada yang nol dokter. Ada yang nol, ada yang dua, ada yang empat gitu. Pripun dokter, kira-kira dengan jawaban di room chat itu kira-kira Jadi ini sebenarnya kita masuk pada alat screening sederhana ya yang sering digunakan dalam dunia kesehatan yaitu SRQ-20 dari WHO. Nah, memang ini membantu mengidentifikasi apakah seseorang mengalami gangguan kesehatan mental atau emosional ya. Nah, kalau skor Bapak Ibu tadi 5 atau kurang berarti alhamdulillah kondisi dianggap normal. Tapi kalau skornya tadi 6 sampai 20, maka ada kemungkinan mengalami masalah kesehatan mental emosional yang perlu diperhatikan lebih lanjut ya. Ini kan screening ya. Jadi bukan alat diagnosis SRQ ini, tapi sangat membantu untuk mengetahui kapan kita perlu mulai mencari bantuan profesional gitu ya. Jadi disimpan tadi skornya sambil diingat-ingat. Nah, memang kita lanjut bahwa stres pada wanita itu bukan berarti bahwa wanita itu lemah ya. Justru karena perempuan seringkali itu tadi ya memikul dalam diam. Pria tidak bercerita, tapi wanita juga banyak yang tidak bercerita loh Mas Setio ya. Jadi jadi banyak bukan karena perempuan lemah, tapi tadi banyak fase-fase dalam kehidupannya yang dipengaruhi faktor hormonal. Kemudian ada stresnya terkait tanggung jawab dan hubungan keluarga. Kan wanita itu sering berada pada posisi ya sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, sekaligus pekerja. Dan tadi kadang ada hal-hal yang mengganggu pikiran ibu-ibu terkait finansial dan faktor sosial juga perannya besar, misalnya kurangnya dukungan atau sebaliknya ada tekanan dari lingkungannya sehingga memang wanita itu secara umum membutuhkan banyak dukungan emosional untuk dapat mengelola stres dengan baik gitu ya. Nah, ini nanti kita selanjutnya juga akan ada dari Dokter Winarni terkait kesehatan reproduksi. Saya hanya menyinggung sedikit tentang perubahan kadar estrogen pada wanita di sepanjang siklus kehidupannya. Memang ada kita bisa lihat resiko depresi itu meningkat pada periode-periode tertentu gitu ya. Saat PMS mungkin kan kelihatan nih di kantor temennya kok tiba-tiba bad mood, PMS ya kamu ya gitu. Atau saat kehamilan dan setelah melahirkan postpartum. Ada kasus-kasus baby blues, ada kasus-kasus depresi postpartum. Kemudian juga ada saat-saat ketika masa perimenopause dan menopause. Jadi ini fase-fase di mana terjadi perubahan hormon yang signifikan. Di mana sebelum pubertas dan setelah menopause itu prevalensi depresi pada wanita sebenarnya mirip dengan pria. Namun selama periode usia subur, ketika estrogennya fluktuatif nih kita lihat nih. Naik turun banget, resiko depresi pada wanita jadi 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Jadi sebenarnya perubahan hormon itu kayak PMS itu bukan sekedar keluhan ya, tapi memang benar-benar berpengaruh pada kesehatan mental.
Nah, mungkin kalau secara ilmiah ada tinjauan dari Bezera dan kolega ini tahun 2021. Jadi kita cari systematic review. Memang ada ditemukan beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan resiko masalah kesehatan mental pada wanita gitu ya. Ada faktor misalnya tidak punya pekerjaan, ada beban hutang, sekarang kan marak sekali ya, sangat mudah ada pinjol dan lain-lain yang ternyata tidak kita sadari makan menjerat. Kemudian ada pendapatan yang mungkin kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau mungkin menjadi ibu rumah tangga yang eh, lebih banyak tanggung jawabnya. Kemudian ada faktor terkait misalnya merokok gitu, atau tingkat pendidikan rendah, atau dia tidak memiliki pasangan, single, janda, atau bercerai. Jadi ini bukan sekedar label, tapi kondisi hidup yang memang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap stres dan gangguan mental. Nah, ini sebenarnya adalah konsep sederhana tentang apa sih itu stres gitu ya. Stres itu sebenarnya terjadi ketika ada tuntutan yang lebih besar daripada sumber daya yang kita punya. Apalagi seorang wanita ya, tuntutan itu bisa datang dari mana saja, dari pekerjaan, dari rumah, dari keuangan, dari hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan kesehatan. Tapi mungkin sumber dayanya kadang terbatas gitu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini sering merasa ya, aduh kok kayaknya semuanya terjadinya barengan sih, semuanya harus ditanganin saat ini. Aduh rasanya kok nggak bisa nafas gitu ya. Dan kok saya kayak sendirian ya menghadapi ini ya. Mulai jam berapa? Padahal mungkin kita nggak benar-benar sendirian, tapi memang ada tanda-tanda di mana stres itu udah ada dalam tubuh kita gitu ya, karena tadi nggak seimbang antara tuntutan sama sumber dayanya ya. Nah, ini ketika stres itu berdiam lama dalam tubuh, kita memendam stres gitu ya. Tubuh kita itu bereaksi secara alamiah. Ada respon stres, produksi adrenalin dan kortisol gitu. Adrenalin naik, kortisol naik. Nanti lama-lama bagian otak yang membantu kita berpikir, memutuskan sesuatu, atau mengendalikan emosi, itu nanti bisa menjadi lelah ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada area saraf yang rentan terhadap gangguan apa hiperaktivitas dari hormon-hormon yang berlebihan tadi ya ketika stres berlanjut. Jadi mekanisme secara normal ada HPA aksis yang bereaksi. Ini di area prefrontal cortex. Ini bagian yang mengatur pikiran. Bagian yang mengatur perencanaan, pengendalian diri, pengambilan keputusan. Kalau kita stres terlalu lama, bagian ini bisa melemah sehingga kita jadi susah konsentrasi atau mudah impulsif gitu ya. Perilakunya tidak terkendali karena dia mengatur behavior. Kemudian area amigdala. Amigdala ini pusat respon emosi gitu. Terutama tentang ketakutan dan kecemasan. Jadi pada stres kronis, amigdala ini menjadi terlalu aktif dia. Jadi kita stres yang kecil, tapi kok kita gampang cemas, gampang takut. Apalagi ini ada area hipokampus. Sering datang ya pasien itu, dok kok saya susah konsentrasi, susah menerima pelajaran di kelas, di kampus, susah mengerjakan skripsi atau laporan-laporan. Karena kita tahu area hipokampus itu pusat pembelajaran dan memori. Jadi kortisol yang berlebih dapat mengganggu kemampuan mengingat dan belajar di sini. Nah, ini karena tadi ketiga bagian ini kan memang bagian dari sistem limbik dianggap sebagai pusat pembelajaran dan emosi. Jadi kalau kita stres, itu strukturnya juga menjadi terganggu, high alert dia ya, for danger. Nah, kemudian tadi gejala-gejala yang dirasakan, ada yang sampai ke gejala fisiologis tadi ya, yang mensnya terganggu. Sebenarnya itu tubuhnya seolah-olah mencoba berbicara karena udah tadi ya stres yang berkepanjangan ya.
Kepala berat, mungkin kalau dari fisik, perutnya nggak nyaman, jantung berdebar. Itu stres akut ini kalau yang saat ini ya terjadi. Kalau misalnya dia udah berkepanjangan, nanti gejalanya makin memberat gitu. Ada juga terkait kognitif, jadi konsentrasinya menjadi buyar. Tadi susah untuk memproses informasi dan pikiran-pikiran yang berulang yang tidak rasional, atau tidurnya nggak nyenyak, moodnya naik turun, dan menarik diri dari orang lain. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu di screening awal tadi ya, SRQ tadi merasakan hal-hal seperti ini, apalagi misalnya lebih dari 5, itu sebenarnya nggak ada, bukan kita tuh salah ya, kok kamu lemah sih, bukan. Tapi karena memang tubuh dan pikiran kita itu sedang meminta kita untuk peduli gitu ya. Jadi segera kita bisa periksakan kalau memang butuh bantuan profesional. Nah, ini eh karena ini memperingati Hari Korpri, berarti kita mungkin perlu membahas terkait apa sih itu mental health yang di tempat kerja gitu ya. Memang di tempat kerja itu kita perlu berpikir ulang bahwa sebenarnya di balik setiap unit kerja yang tetap bergerak gitu ya, di balik setiap eh, keluarga yang berjalan dengan baik, itu seringkali ada seorang wanita yang memikul banyak sekali beban gitu ya, yang kadang nggak terlihat tapi sangat terasa. Nah, ini ada yang namanya tuntutan itu ya, tuntutan kerja. Kemudian ada yang namanya kontrol, di mana seberapa leluasa kita sebagai pekerja ngatur cara kerja kita. Kemudian ada yang dukungan nih, baik dari atasan maupun dari rekan kerja. Nah, ini kalau tuntutannya tinggi, ini ya tuntutan tinggi, tapi dukungannya rendah gitu. Nah, itu resepnya cepet banget tuh untuk bikin stres gitu ya. Tuntutannya tinggi, nggak ada support, stresnya pasti akan cepat sekali terjadi pada para pekerja. Tapi kalau dukungannya tinggi gitu ya, dukungannya tinggi gitu nih di sini. Jadi yang tadi dangerous itu kalau tuntutan tinggi terus supportnya rendah, dangerous work. Tapi kalau dukungannya baik, kemudian tuntutannya walaupun berat, biasanya kita masih bisa bertahan. Makanya jangan remehkan misalnya kekuatan support ya ke teman ya, atau kepada bawahan atau kepada rekan gitu ya. Bu, butuh bantuan gitu ya, atau sini ada yang bisa dibantu, saya bantu apa? Atau sekedar capek ya Bu ya hari ini gitu ya. Jadi support secara verbal gitu juga sangat berarti. Dukungannya kecil kayaknya, tapi dampaknya besar ya. Ini bisa kita screening juga nih selain tadi yang kita rasakan, kita bisa juga lihat nih. Ada 11 ciri sebenarnya pekerja yang sehat jiwa itu. Penampilannya, perilakunya, dia mengetahui dia berada di mana, ingatannya baik, kemudian secara konsentrasi, persepsi, suasana hati, dia bisa untuk baik gitu ya, berpikir berlogika, kesadaran dirinya untuk memahami psikologis orang lain juga baik, ada pertimbangan rasional rasional ya dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi terkait support ya. Sebenarnya eh ada salah satu cara paling efektif ya mengurangi stres itu dengan bercerita. Bukan ngeluh ya sebenarnya ya. Oh, kamu ngeluh terus enggak gitu. Jadi sebenarnya bercerita itu adalah berbagi. Kalau kita bercerita pada orang yang kita percaya, itu kan beban seolah dibagi jadi dua ya. Dan kalau kita mendengarkan orang lain, hal ini justru kita jadi lebih kuat loh. Kan kalau di klinik psikiatri itu juga kerasa ya lama-lama oh kita jadi lebih empati gitu dan lebih tahu bahwa banyak yang merasa yang sama, kita nggak sendirian gitu. Kita jadi justru ikut menjadi lebih kuat. Atau ya itu tadi, memang kan kadang kita cuma butuh seseorang ya yang bilang kamu nggak apa-apa kok, saya paham, aku ngerti Iya, iya. perasaanmu gitu ya.
Selain sharing, tadi ternyata kalau kita membantu orang lain, menariknya penelitian justru menunjukkan bahwa membantu orang lain itu justru membuat kita bahagia ya, nggak harus besar. Mungkin sekedar nemenin atau dia WA kita ya udah dibales gitu ya. Gimana? Ada apa? Kita dengerin. Mungkin kalau nggak langsung ketemu atau misalnya ya support apa gitu ya, diajak ke makan bareng sambil ngobrol gitu. Dan jangan lupa, Allah itu berjanji sekecil apapun bantuan kita tidak akan pernah luput dari perhitungannya. Dan berdoa itu eh, mendatangkan ketenangan gitu ya. Minta hati yang lapang, pikiran yang jernih, kemudian langkah yang dimudahkan gitu ya. Kan kita mengawali hari juga kan pagi-pagi ibu-ibu sebelum gedubrakan gitu kan sholat subuh gitu ya. Jadi lebih tenang. Dan tadi kita harus bisa membagi waktu mana sih sebenarnya yang penting, mana yang mendesak, mana yang harus sekarang, mana yang masih bisa ditunda. Enggak semuanya harus dikerjakan. Walaupun tadi katanya Wonder Woman gitu ya, Mas Setio ya, enggak, Yeah. enggak harus gitu juga gitu. Kita boleh kok misalnya daripada tidak baik outputnya, belajar berkata tidak juga boleh gitu. Hindari multitasking, dikerjakan pelan-pelan. Nah ini tadi, kita prioritaskan dulu, mana sih yang harus dilakukan sekarang itu ya yang penting dan mendesak gitu. Nggak bisa didelegasi. Oke deh, aku kerjain sekarang gitu. Misalnya deadline atau periksa pasien yang tidak bisa didelegasikan, ya kita lakukan. Tapi kalau misalnya eh penting tapi nggak mendesak gitu ya. Kita bisa rencanakan, oh bisa ditunda sedikit gitu. Nanti kita kerjakan. Tapi kalau dia nggak penting, walaupun mendesak, nggak harus kita yang ngerjakan. Kita bisa delegasi. Nah, seringkali ini nih, nggak penting, nggak urgent, tapi kita lakukan sekarang, akhirnya yang ini keteteran. Padahal harusnya di delete tuh. Kayak keranjang Shopee itu kan banyak yang bisa di delete gitu ya. Kalau misalnya memang tidak urgent dan tidak penting. Nah, ini slide terakhir ya, bahwa kalau memang tadi yang kita bahas tadi gejala fisik, fisiologis, kognitif, perilaku, atau yang screening SRQ tadi misalnya ada hal-hal yang nilainya melampaui nilai ambang, kita harus cari pertolongan. Terutama kalau stres itu sudah membuat kita sulit menjalani kegiatan sehari-hari. Kemudian mulai menarik diri dari orang lain, atau dia sering sakit fisik, pakai napsa, sakit perut, sakit kepala, atau yang paling banyak pada remaja mungkin ya juga banyak ya self harm ya. Bisa dilihat di area lengan atau kadang di area tertutup seperti paha atau lengan atas gitu juga. Bapak Ibu misalnya di rumah punya remaja bisa sering-sering dicek ya. Kemudian ada juga yang kalau dia kok sering panik, kok jadi takut gitu, eh mimpi buruk, menarik diri. Sebenarnya itu bukan tanda lemah ya, itu tanda memang dia butuh bantuan profesional. Semua orang bisa mengalami ya, jadi tantrum gitu. Pola tidurnya berubah di kantor, di sekolah kok ada perubahan kinerja, prestasi gitu. Ya, kita harus evaluasi apakah ini sudah saatnya mencari bantuan profesional atau tidak gitu. Kemudian sebagai penutup, memang kita tahu ya Bapak Ibu sekalian bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Kita setuju ini ya, bagi orang banyak. Nah, tapi kita harus ingat bahwa untuk bisa bermanfaat, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus belajar menjaga fisik kita, menjaga hati, menjaga pikiran, gitu ya. Nggak apa-apa misalnya kita merasa lemah, nggak apa-apa kalau kita merasa butuh bantuan, atau nggak apa-apa misalnya kita mau cuti dulu, izin, atau ingin berhenti sejenak. Karena tadi sesuai judulnya ya, wanita tangguh itu bukan wanita yang tidak pernah jatuh, tapi yang mau bangkit sambil tetap
merawat dirinya gitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Setio. Terima kasih Dokter Pohan. Wah, adem sekali nggih Bapak dan Ibu ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dokter Pohan karena relate sekali dengan kehidupan sehari-hari, terutama ini yang para wanita ya. Eh, yang dijelaskan oleh Bu Pohan bahwa kalau kita mau bermanfaat bagi orang lain ya kita harus mampu mempunyai problem solving untuk diri sendiri ya Bu. Nggih. Begitu nggih Bu Dokter. J. Betul. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom meeting Ngobras pagi hari ini, jika ada pertanyaan kami memfasilitasi melalui room chat ya. Jadi tidak langsung membuka mikrofon tetapi silakan dituliskan saja di room chat, bisa dituliskan dari sekarang kita diskusi dengan Bu Pohan sekarang atau di belakang nanti setelah dengan Dokter Wirnari juga. Ini tadi ada yang komentar dokter, ketika dokter Pohan menyampaikan materi, kalau mau curhat boleh gitu ya, menyampaikan unek-unek ke orang lain sebagai tanda bahwa kita memang butuh bercerita, karena bebannya akan terbagi menjadi dua orang. Nah ini komennya asik juga ini dok. Mungkin bisa ditambahkan saling support dan bisa saling bercerita sesama jenis, bukan lawan jenis gitu ya. Lawan jenis boleh Pak, Pak atau Bu ini ya. Tetapi asalkan itu pasangan kita gitu ya, mungkin pasangan kita. Kalau di luar pasangan kita ya, memang itu yang berbahaya karena dampaknya negatif. Ngaten nggih dokter nggih. Tapi kalau misalkan lawan jenis, ketemunya dengan ekspertis seperti Bu Pohan ya enggak masalah karena memang itu profesional gitu nggih. Monggo Bapak dan Ibu silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan dengan Dokter Pohan, silakan bisa dituliskan di room chat. Nanti sambil jalan, sambil materi kedua kita sampaikan, akan kita siapkan jawabannya. Karena ini nanti Bu Pohan juga sudah menyediakan waktu sampai dengan setengah 10 nggih, Bu Pohan nggih. Nggih, Bu Pohan dan Bu Winani. Nah, ini sudah ada yang muncul, Ibu. Pertanyaan sudah ditulis di atas. Di atas mana? Oh, nggih. Tapi kaitannya nanti pertanyaan yang di atas sepertinya tadi kaitannya nanti dengan Dokter Winani. Jadi yang kita jawab yang langsung dengan Dokter Pohan, nggih. Ini dari Advan terkait screening SRQ 20. Apakah bisa dipakai untuk screening bumil atau lebih baik pada EPDS saja, Nji? Monggo Dokter Pohan bisa ditanggapi. Ya, jadi untuk screening itu sebenarnya alatnya banyak. Kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan atau populasi yang ada. Boleh, jadi kalau SRQ memang kan secara umum ya, general usia dewasa. Nanti pada anak kita bisa untuk screening anak khusus atau misalnya ada gejala depresi yang ingin kita lihat, gejala cemas yang ingin kita lihat. Alat screeningnya bermacam-macam dan boleh kalau memang ada untuk instrumen khusus ibu hamil juga lebih baik. Jadi ini secara umum. Terjawab nggih Bapak atau Ibu ini Advan ini bahwa untuk screening ibu hamil boleh sih karena ini memang screening secara umum nggih dokter nggih. Tapi kalau ada screening khusus boleh silakan berkonsultasi dengan yang lebih berkompeten lagi. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan Bu Pohan. Nanti mungkin sambil jalan silakan pertanyaan boleh disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan untuk pemateri kedua nggih, narasumber kedua kita bahwa memang judulnya adalah kesehatan mental dan kesehatan reproduksi bagi wanita. Artinya kita membahasnya tidak satu-satu tetapi dua itu kita gabungkan bahwa kondisi reproduksi wanita mungkin ketika ada gangguan juga akan mengganggu kondisi mental dan sebaliknya ketika gangguan mental dialami oleh seseorang wanita usia subur juga akan berpengaruh kepada kondisi reproduksi wanita tersebut. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Winarni Risanto, SPOG, untuk bisa menyampaikan materi terkait reproduksi. Nah, ini penting karena eh, Bapak dan Ibu, terutama yang Ibu ya, yang perempuan-perempuan ini memahami secara jelas karena saya sudah ngintip sedikit materinya Bu Winarni. Ini akan membahas terkait dengan sistem reproduksi dari mulai anatominya, fungsinya, kemudian gangguan-gangguan yang sering muncul atau bisa dialami oleh para wanita. Untuk itu kami persilakan untuk mikrofon dan layarnya bisa digunakan oleh Dr. Winarni secukupnya. Monggo. Tiga ditambahin yang berat tiga Terima minggu. kasih. Sudah bersuara, Mas? Sudah, Sudah ya? Oke. dengeran dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian, Dr. Pohan dan Mas Setio, atas waktunya yang diberikan kepada kami. Saya Winarni Risanto, spesialis obstetrik ginekologi dari RSUD Kota Jogja.
pada pagi hari ini saya menyambung dengan Dr. Herlina ya karena memang banyak kaitannya ya dengan kesehatan mental ya. Jadi kalau tadi Dr. Herlina itu menyampaikan mungkin sesuatu yang sepertinya tidak terlihat, tapi kalau saya sebetulnya sangat terlihat jelas mungkin gangguan-gangguannya, tapi banyak yang kemudian tidak aware, tidak peduli gitu ya. Jadi banyak yang kemudian denial ya, merasa oh ini nggak apa-apa, oh itu biasa pada usia sebegini, segitu gitu ya. Jadi tentu ini sangat disayangkan ya, karena pada akhirnya mereka mencari pertolongan ke kita itu dalam kondisi yang sudah sangat berat ya, sehingga membutuhkan apa ya manajemen atau terapi yang juga sangat berat. Padahal kalau mungkin kita bisa deteksi dari awal maka tidak sampai harus mengalami apa terapi yang cukup berat. Kita bisa melakukan terapi yang sifatnya ringan gitu ya. Baik, mungkin bisa kita mulai slide-nya di mana, Mas? Oh, belum ya. Oke. Yang pertama kita mulai mungkin dari pengenalan anatomi terlebih dahulu ya, sambil kita refresh. Mungkin saya rasa Bapak Ibu atau terutama Ibu ya punya punya alatnya tapi tidak pernah melihat ya, sama saya juga tidak pernah melihat punya saya sendiri ya, terutama yang organ reproduksi interna. Tapi kalau yang organ reproduksi eksterna mungkin kita tiap hari bisa merasakan, bisa melihat, sehingga kalau ada gangguan-gangguan atau keluhan bisa langsung disampaikan kepada kita. Belum, Mas? Muncul. Belum. Oke. Di tempat saya muncul ya. Bentar. Sebentar, ya. Sebentar ditunggu nggih, Bapak dan Ibu. Hmm. Sudah, Mas, Sudah ya? muncul? Ya. Ya, baik. Oke. Oke. Monggo, Dokter. Ya. Oke, langsung saja ya. Ini kita mungkin pengenalan pada organ reproduksi pada seorang wanita ya. Ada organ reproduksi eksterna dan interna. Eksterna itu maksudnya yang nampak dari luar ya, yang bisa kita lihat, kita rasakan. Kalau ada keluhan bisa langsung kita raba misalnya ya. Mulai dari pertumbuhan bulu pubis ya, kemudian ada bibir vagina ya, yang terdiri dari istilah medisnya adalah labia mayor ya, kemudian ini labia mayor, kemudian labia minora atau bibir vagina besar dan kecil gitu ya. Ini Oh, ya, sebentar. oh sebentar belum. Oke. Kemudian juga ada klitoris ya, kemudian ada eh, apa lubang vagina ya. Ini kalau pada anak-anak atau yang kita sebut dengan himen ya. Himen juga berbagai macam bentuk ya, tapi saya pada hari ini tidak secara detail menjabarkan tentang himen ya, karena ada banyak yang harus kita bahas. Jadi mungkin kita secara garis besar saja. Salah Muncul, Mas. Dokter? Belum ya Mas ya. Belum. Mungkin bisa minta bantuan dari operator untuk share screen yang punya Bu Winarni. Mana Mas? Coba saya ulang ya, Dok. Hmm. Sudah muncul, Dokter? Ini ya sudah. Muncul lagi. Ini. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan organ reproduksi yang ada di luar untuk misalnya pertumbuhan bulu pubis ya, bibir vagina, kemudian klitoris ya, kemudian ada perineum yang mungkin biasa kita lakukan intervensi pada saat persalinan ya, harus kita lakukan periografi ya, misalnya terjadi robekan ya pada saat persalinan. Kemudian tadi himen sudah saya sedikit singgung ya, itu jaringan tipis yang menutupi lubang vagina ya.
Kemudian saya lanjutkan tentang organ reproduksi dalam ya. Nah, ini yang mungkin ibu-ibu sekalian harus aware karena memang tidak nampak dari luar, tapi seperti yang disampaikan Dr. Pohan, ada gejala-gejala juga atau sinyal yang membuat kita harus berhati-hati apakah memang terjadi gangguan pada organ organ reproduksi tersebut ya. Kita mulai dari bawah ya, dari bawah sampai nanti masuk ke dalam ya. Ini adalah liang vagina ya. Kemudian di sini nih ini tidak nampak di sini ya. Di sini adalah cervix. Cervix itu atau bahasa awamnya adalah bibir bibir rahim ya atau leher rahim yang sering kita dengar ya, di mana keganasan pada organ di sini di cervix ini masih menempati posisi kedua ya penyebab kematian wanita di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalamnya ini adalah apa? Uterus ya atau rahim ya, uterus atau rahim. Di sini adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma yang kemudian akan menjadi embrio dan berkembang menjadi janin ya. Kemudian dia akan bercabang kiri kanan menjadi adalah tuba ya atau saluran telur. Kemudian ini adalah ovarium atau indung telur ya, yang tempat memproduksi hormon maupun sel telur. Oke, kita lanjutkan saja. Ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ini adalah organ wanita lain yang juga harus menjadi perhatian bagi kita semua ya. Memang bukan menjadi salah satu organ reproduksi, tapi menjadi bagian organ pada wanita yang sangat penting yang harus kita waspadai untuk munculnya gejala-gejala atau gangguan-gangguan ya. Yaitu adalah payudara ya, di mana di dalamnya ini juga banyak sekali komponen-komponen ya. Atau organ-organ yang lain ya, mulai dari luar adalah puting, kemudian bagian tengahnya ini yang biasa untuk menyusui ya, bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, ada areola, kemudian juga ada kelenjar getah bening, kemudian ada dinding lemak juga ya, kemudian ada juga apa saluran-saluran untuk menyusui. Oke, lanjutkan. Ya. Oke, ini mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian kita masuk ke keluhan-keluhan ya yang sering muncul ya. Sebetulnya keluhan ini juga eh, nampak sangat jelas ya kalau memang ada gangguan. Tapi memang kebanyakan para ibu itu tampaknya kurang peduli ya karena menganggap hal ini adalah hal yang biasa yang kalau tadi kata Dokter Pohan boleh curhat ke orang lain kalau saya sih mungkin kalau curhat ya harus yang benar ya Dokter Pohan ya karena kadang-kadang dengan curhat oh nggak apa-apa saya dulu nggak apa-apa oh saya dulu umur segitu juga seperti itu nah akhirnya kemudian malah menjadi salah langkah akhirnya perdarahannya atau keluhannya memberat ya sehingga membutuhkan intervensi tindakan medis yang juga cukup berat ya. Keluhan pertama yang sering muncul pada seorang wanita adalah perdarahan ya. Nah, perdarahan ini juga munculnya beda-beda ya setiap pasien atau setiap orang sehingga jangan kemudian disamakan karena oh kemarin begini, kakak saya begini sehingga tentu tidak ya. Jadi gangguan perdarahan ini sangat banyak macamnya ya, mulai dari mungkin gangguan menstruasi, dari volumenya, kemudian dari lamanya ya, kemudian mungkin dari bentuk perdarahannya. Jadi ada banyak penyebab perdarahan yang terjadi akibat adanya masalah-masalah atau eh, gangguan-gangguan pada organ reproduksi ya. Kemudian keluhan yang kedua yang sering muncul misalnya adalah keputihan ya. Keputihan ini juga banyak ya. Orang biasanya keputihan kemudian asal minum antibiotik. Padahal bukan tidak semua keputihan itu adalah penyebabnya adalah suatu bakteri ya. Bisa juga dia adalah penyebab yang lain ya. Nah, kemudian yang juga mungkin sering tidak diperhatikan adalah juga adanya benjolan ya di area reproduksi. Nah, ini biasanya ya karena ibu-ibu ini merasa, oh saya gemuk kan kok dok, jadi saya nggak merasa tuh ada suatu benjolan. Padahal kalau kita raba benjolannya sudah sangat besar, keras ya. Tapi mereka menganggap, ini hanya gemuk saja kok dok. Nah, ini juga harusnya ibu-ibu bisa lebih aware ya terhadap sesuatu yang nampaknya tidak normal gitu ya. Kemudian
akibat benjolan ini kadang-kadang juga menimbulkan keluhan-keluhan lain ya, misalnya jadi sering PAK atau sering pipis nih, atau BAB-nya menjadi sulit. Nah, ini juga harusnya menjadi alarm juga buat kita ya bahwa memang apakah terjadi sesuatu sehingga alangkah baiknya segera mencari pengobatan ya atau pertolongan kepada yang ahli ya. Kemudian keluhan-keluhan yang muncul akibat terkait pemakaian kontrasepsi ya. Nah, pemakaian akibat kontrasepsi ini juga banyak ya. Seperti di awal tadi misalnya kemudian muncul perdarahan yang tidak normal ya. Kemudian peningkatan berat badan yang berlebih, tensi yang meningkat ya sehingga kemudian menimbulkan nyeri, nyeri pada perut ya atau mungkin juga nyeri kepala. Nah, itu juga harus menjadi perhatian bagi kita semua ya. Kemudian yang sering juga muncul adalah keluhan-keluhan terkait premenopause atau pada masa menopause. Tadi sudah disinggung juga oleh Dokter Pohan ya, akibat adanya penurunan hormon estrogen sehingga memang siklus menjadi tidak teratur ya. Kemudian juga perubahan-perubahan pada badan seperti hot flashes ya, kemudian vagina kering sehingga nyeri saat berhubungan. Kemudian perubahan mood ya yang tadi sudah disinggung juga oleh Dokter Pohan ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan adalah juga keluhan-keluhan pada payudara ya. Yang paling sering ya tentu adanya benjolan pada payudara ya. Atau tidak teraba benjolan karena mungkin benjolannya kecil ya sehingga kalau diraba tidak terasa. Tapi mungkin ada keluhan lain seperti nyeri gitu ya atau mengeluarkan cairan pada payudara. Nah, ini juga harus kita perhatikan secara seksama ya. Selanjutnya ini kita skip aja. Tadi sudah saya sampaikan ya tentang gangguan-gangguan pola menstruasi. Nah, ini mungkin penyakit-penyakit yang sering muncul ya akibat gangguan-gangguan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau ada perdarahan ya misalnya ya, perdarahan ini penyebabnya kan banyak ya. Bisa juga yang sifatnya memang gangguan adanya gangguan anatomi atau yang sifatnya hormonal ya. Kalau dia akibat dari suatu gangguan anatomi, paling sering adalah terjadinya mioma uteri ya. Mioma uteri itu adalah tumor jinak ya dari rahim yang kemudian bisa menyebabkan gangguan itu tadi ya, menstruasinya banyak atau ada menstruasi atau perdarahan di luar siklus ya. Kemudian perdarahannya ini atau mensnya banyak dan lama itu ya biasanya karena bisa juga yang paling sering adalah mioma uteri. Dan yang kedua yang mungkin kita juga menjadi kewaspadaan adalah adanya keganasan pada serviks atau pada leher rahim tadi ya yang sudah kita singgung ya. Nah, ini juga sering sekali ya datang dengan keluhan perdarahan yang terjadi misalnya pada usia menopause. Sudah menopause kok ada perdarahan, ya ini juga jangan dianggap remeh ya. Bisa jadi sudah muncul keganasan pada mulut rahimnya. Kemudian benjolan yang lain yang biasa kita juga sering temukan adalah kista ovarium ya. Nah, kista ovarium inilah yang kemudian juga sering miss karena dia biasanya tidak ada gejala perdarahan ya. Biasanya adalah pasien itu datang karena keluhannya nyeri nyeri perut ya, kemudian tadi ya pipisnya jadi sering, susah BAB. Ternyata kita evaluasi ada massa atau ada benjolan di perut. Kita lakukan USG ternyata kista ya, ada kista pada ovarium. Kista itu benjolan yang asalnya dari ovarium atau sel telur ya yang isinya adalah cairan. Kalau miom tadi itu tumor padat, jadi dia dari sel otot polos ya. Beda dengan kista. Banyak pasien menanyakan apa sih bedanya kista sama miom, Dok, gitu ya. Jadi dari gejala, dari asalnya itu berbeda dan nanti terapinya pun juga akan berbeda. Nah, untuk penyebabnya juga banyak ya, bisa memang faktor hormonal, kemudian genetik juga bisa, obesitas juga bisa ya. Kalau untuk cancer, mungkin saya singgung juga di sini adalah penyebab tertinggi adalah virus ya, virus HPV tipe 16 dan 18 karena HPV ini juga variannya sangat banyak ya. Tapi yang paling utama menyebabkan kanker pada serviks adalah tipe yang 16 dan 18. Kalau MAME memang lebih ke genetik ya dan usia.
Oke, mungkin saya lanjutkan langsung, Mas ya. Nah, ini terus bagaimana caranya kita menjaga kesehatan reproduksi ya, sehingga kita bisa lebih sehat. Kemudian, kalaupun ada gejala-gejala atau ada keluhan, bisa kita langsung konsultasikan sehingga tidak perlu memerlukan, sehingga tidak sampai memerlukan terapi operatif misalnya ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, yang pertama tentu ya kita harus bisa menjaga kesehatan organ reproduksi kita ya. Bagaimana kita membasuh organ reproduksi kita secara benar ya. Kemudian tentu yang kedua juga kita harus bisa memilih pasangan hidup yang sehat disertai juga dengan aktivitas seksual juga yang baik ya, setia kepada pasangan karena ini biasanya erat kaitannya juga dengan penularan virus HPV ya, kemudian adanya keluhan-keluhan seperti keputihan ya akibat adanya infeksi menular seksual ya, kemudian eh, pernikahan di usia yang tepat ya dan hamil di usia yang tepat juga ya, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ya. Kemudian ini mencegah penularan PMS tadi kaitannya dengan pasangan hidup kita yang tentu harus baik ya, setia dan em, tidak macam-macam lah ya Mas ya. Ya. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Kemudian, nah, yang kita harus waspadai juga adalah menyadari gangguan-gangguan yang muncul yang sifatnya yang tidak normal ya. Kemudian kita harus bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya penyakit-penyakit yang muncul yang seperti sudah kita sampaikan ya. Nah, salah satu caranya ya tentu kita melakukan USG perut ya secara berkala. Kalaupun tidak ada keluhan ya kalau saran kami adalah tidak ada salahnya kita melakukan USG secara berkala paling tidak mungkin bisa kita lakukan setahun sekali ya. Kemudian apabila menemukan keluhan-keluhan yang sifatnya memang tidak normal, segera melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, misalnya ke puskesmas terlebih dahulu, ya. Apabila nanti dari puskesmas memang ditemukan penyulit yang lebih berat, akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Oke, lanjut. Kemudian juga, ya mungkin saya tambahkan tadi ya, salah satu cara untuk kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita adalah juga dengan melakukan deteksi dini ya, deteksi dini kaitannya dengan pencegahan kanker serviks dan juga kanker payudara ya, dengan melakukan deteksi dini yaitu dengan pemeriksaan pap smear ya dan juga pemeriksaan HPV dan juga kalau untuk screening kanker payudara mungkin kita bisa lakukan dari rumah ya dengan melakukan sadari ya. Nah, ini adalah ciri-ciri untuk kanker payudara ya. Mungkin ini kita bahas kanker payudara dulu ya. Yang pertama jelas teraba ada suatu benjolan ya. Kemudian permukaannya seperti ada yang tertarik ya. Atau permukaannya ada yang terlihat cekung ya. Kemudian ada keluar cairan dari puting payudaranya ya. Atau ada permukaan yang terlihat memerah. Atau juga ada perubahan warna kulit pada permukaan payudara. Nah, setelah kita melakukan evaluasi apakah ada, mungkin setiap hari kita juga bisa melakukan ini ya, sadari atau pemeriksaan payudara sendiri ya. Nah, mungkin nanti bisa di-share ini ya Mas ya, PowerPoint-nya untuk bisa dipelajari sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin bisa dibantu istrinya untuk bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya. Mohon izin Dokter Winarni. Mm-mm. Materi sudah kami share di room chat nggih. Silakan Bapak Oke, dan baik. Ibu jika menghendaki dua Mm-mm. materi sudah kami share sehingga Ya, bisa oke. menyimak nggih. Ya, oke, baik. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih kemudian untuk melakukan atau kita harus aware terhadap adanya kanker serviks kalau tadi sudah kanker payudara. Nah, kalau kanker serviks mungkin agak sulit karena kita tidak bisa memegang serviks ya. Beda dengan payudara bisa kita raba, bisa kita amati ya, tapi kalau pada serviks memang kita tidak bisa mengamati, tapi kita bisa mengetahui gejala-gejala yang mungkin bisa muncul ya. Paling sering adalah perdarahan ya, perdarahan yang atau juga keputihan ya. Keputihannya ini juga berbeda dengan keputihan akibat IMS ya. Kalau pada keputihan pada kanker serviks dia cenderung mungkin aromanya ya, aromanya yang tidak sedap gitu ya.
kemudian keluar terus-menerus ya, kemudian juga atau mungkin perdarahan pada saat atau setelah berhubungan ya, itu juga menjadi tanda keras bagi kita apakah ada sesuatu pada serviksnya ya. Atau nyeri panggul juga bisa ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini untuk deteksi dininya ya. Kalau tadi pada payudara kita bisa lakukan sadari, kalau pada kanker leher rahim kita memang membutuhkan tenaga kesehatan ya, yaitu bisa Nggak menggunakan bisa yang dikecilin ya. Nah, yang paling mudah adalah dengan melakukan IVA atau inspeksi visual asam asetat. Ini bisa dilakukan di puskesmas ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pap smear. Ini hampir mirip dengan IVA, tapi kita pemeriksaannya secara mikroskopis ya. Bisa juga di puskesmas ya. Kemudian yang sekarang sedang digalakkan adalah pemeriksaan HPV DNA ya, yaitu menggunakan apusan juga dari serviks yang kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah ada kandungan HPV pada serviks tersebut ya. Kemudian kalau untuk kanker payudara, selain menggunakan sadari, kita bisa juga melakukan USG payudara ya, atau mamografi. Oke, nah ini untuk pencegahannya ya. Untuk pencegahan bagaimana? Ya, selain tadi gaya hidup yang sehat ya, setia terhadap pasangan, tidak berganti-ganti pasangan ya. Kemudian kita bisa juga melakukan salah satunya adalah vaksinasi ya. Vaksinasi ini kalau sepertinya kalau di Jogja sudah menjadi pilot project ya untuk anak-anak usia SD mungkin ya sudah ada pemberian vaksin Oke. HPV ya. Tapi kalau untuk dewasa sepertinya belum ada. Nah, untuk vaksin ini salah satu yang paling penting adalah kita bisa Di menggunakan vaksin yang 10 untuk ya, tipe magang. 16 dan tipe 16. Tipe 16. Jadi yang monovalen itu ada ya, harganya juga tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup baik untuk melindungi kita terhadap risiko kanker serviks walaupun tidak bisa mencegah 100% karena tetap adalah perlindungan utama adalah gaya hidup atau gaya seksual, aktivitas seksual yang sehat tentunya ya, pasangan yang sehat, gaya hidup seksual yang sehat itu adalah kunci utama untuk kita terhindar dari kanker serviks ya. Jadi kanker serviks ini penyebabnya adalah HPV akibat berganti-ganti pasangan ya, penyebab utama adalah HPV tipe 16. Untuk sekarang vaksin sudah cukup banyak ya, ada juga yang 9 ya, melindungi terhadap 9 tipe HPV ya. Tapi harganya memang masih cukup mahal. Kalau untuk yang monovalen tadi harganya masih cukup ringan, tapi ya banyak juga sih banyak ya apa wanita yang belum melakukan ya karena mungkin mungkin harganya memang dianggap masih cukup tinggi walaupun sebetulnya kalau menurut saya ya cukup worth it lah Mas ya karena dia bisa melindungi hingga 90% terhadap kejadian kanker serviks. Kemudian selanjutnya em, ya HPV DNA. Kemudian nah untuk penanganan kasus lesi prakanker ya biasanya kita bisa melakukan dengan menggunakan krioterapi ya atau juga dengan tutul TC dengan tutul ini ya dengan lip maksudnya dengan lip itu adalah dia mengcounter serviks yang mengalami lesi prakanker ya. Kita bisa juga mengerjakan di sini Mas Setia. Jadi beberapa pasien kemarin pada saat pemeriksaan screening HPV DNA, kemudian terdeteksi adanya HPV DNA, kita lakukan lip di sini ya. Jadi itu seperti kayak di counter gitu ya. Kemudian setelah itu diharapkan penyembuhannya secara alami dan kemudian evaluasi rutin untuk pap smear gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Oh ya, ada tambahan ini tentang gejala premenopause ya, karena tadi juga disinggung oleh Dokter Pohan ya tentang kejadian premenopause ya. Jadi kalau untuk premenopause itu untuk usia kita tidak bisa pastikan ya kapan akan masuk ke masa premenopause. Kemudian kalau untuk gejala-gejala adalah biasanya memang menstruasi menjadi tidak teratur ya. Biasanya sih usianya memasuki di atas 45 tahun ya. Gejala menstruasi menjadi tidak teratur ya sampai pada akhirnya pasien ini tidak mengalami menstruasi secara berturut-turut 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi maka dia sudah masuk ke dalam fase menopause ya.
Nah, kemudian pada saat fase menopause inilah yang kemudian banyak gejala yang muncul ya, yang sering dikeluhkan para pasien ya. Seperti misalnya ada perasaan panas ya atau istilahnya hot flashes ya, kemudian juga gangguan tidur ya, suasana mood hati ya, kemudian juga pada saat berhubungan itu terasa nyeri karena memang sudah tidak ada lagi pelumas ya yang membasahi liang vagina. Kemudian beberapa memang membutuhkan terapi ya, di antaranya adalah pemberian hormon replacement terapi, tapi ada juga yang tidak membutuhkan terapi, hanya cukup dengan perubahan gaya hidup ya, kemudian pemberian suplemen, dan yang paling penting adalah yang disampaikan Dokter Pohan ya, kita harus bisa lebih menerima gejala atau keluhan-keluhan tersebut karena memang ini sifatnya sebetulnya adalah fisiologis ya, kecuali memang sudah betul-betul mengganggu, ya kita bisa berikan terapi hormonal. Oke, mungkin itu saja Mas Setio yang bisa kita sampaikan. Nanti silakan mungkin lebih banyak diskusinya saja Mas Setio. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mm-mm. Dokter Winani. Lah, luar biasa nggih, ini untuk para perempuan atau para wanita yang pagi hari ini join itu tidak rugi karena yang disampaikan meskipun singkat tetapi ilmunya padat gitu ya. Dan seperti yang disampaikan Dokter Winani bahwa ini kondisi sebenarnya fisiologis nih Dok Ya, untuk sistem reproduksi wanita. Tetapi ketika tidak fisiologis atau ada gangguan atau abnormal ya itu memang yang perlu segera ditangani atau berkonsultasinya memang harus ke yang profesional ngaten nggih Dokter Winani. ya Kalau Bu betul. Pohan tadi kan ketika ada gangguan emosi, gangguan mental atau ada keluhan, mungkin sharingnya masih bisa dengan keluarga, dengan pasangan, Hmm, atau nantinya misalkan belum teratasi bisa dengan dokter. Tapi kalau gangguan pada sistem reproduksi, sebisa mungkin memang konsultasinya langsung pada ekspertis gitu ya Dok. iya Nggih, kepada betul. ahlinya ngaten nggih. Baik Bapak dan Ibu partisipan sepertinya ini di room chatnya banyak sekali pertanyaan ya. Akan kita jawab satu persatu nggih. Saya rekap dulu nggih dokter. Oke, Nggih. Hmm. Nggih. Sudah nampak di layar nggih, Dokter Pohan ya. maupun Dokter Winarni dan juga para partisipan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah saya rekap. Yang Mm-mm. pertama itu tadi di awal gitu, di awal sebelum Bu Winani menyampaikan materi. Tanda-tanda menepus apakah berbeda-beda tiap orang dan tanda-tanda yang bisa dikenal dengan mudah seperti apa? Sepertinya ini sudah sebenarnya sudah disampaikan gitu, Dokter. Tapi mungkin bisa diulang kembali, Dokter Winarni. Ya, oke, baik. Untuk menopause ya, beberapa pasien itu kadang-kadang sudah panik duluan kalau tidak mens beberapa bulan. Padahal sudah kita lihat usia di atas 45 ya, mungkin itu sudah masuk premenopause ya. Jadi biasanya mensnya mulai tidak teratur, bisa 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai pada suatu saat dia tidak mens selama 12 bulan berturut-turut ya. Kemudian kalau gejala lain sebetulnya tidak selalu nampak ya, karena ya itu tadi kalau kita bisa menerima dengan baik sih tidak sampai menimbulkan gangguan ya. Tapi ada juga beberapa yang memang kemudian mengeluhkan gangguan-gangguan yang ada ya, seperti hot flashes ya, atau rasanya itu ya kayak panas gitu ya, badan tuh rasanya panas. Walaupun malam nih kayaknya kita di kedinginan ya, hujan-hujan, tapi ibu ini merasa kayak panas gitu ya, pokoknya nggak nyaman gitu ya. Kemudian perubahan suasana hati pasti iya ya, karena itu tadi sudah disampaikan juga di Pohan ya, penurunan hormon estrogen ya, sehingga rasa moodnya memang bisa berubah sangat cepat gitu ya. Kemudian yang paling sering juga dikeluhkan adalah memang ini saat berhubungan itu rasanya kok nyeri ya, nggak nyaman, nyeri. Nah ini juga menjadi gangguan tersendiri ya. Kadang-kadang mereka malu tidak mau menyampaikan ke kita, padahal itu tidak apa-apa, sampaikan saja. Nanti akan kita sampaikan beberapa terapi yang mungkin bisa bermanfaat untuk mengurangi gejala atau gangguan tersebut ya. Jadi memang tiap orang juga berbeda-beda ya, tapi yang utama yaitu tadi tidak mens selama 12 bulan berturut-turut ya. Kemudian juga nyeri saat berhubungan itu juga cukup sering dikeluhkan ya Mas ya, karena memang tidak adanya lagi pelumas ya di vagina.
Mudah-mudahan bisa Hmm, menjawab, nggih, sangat jelas. ya, Jadi saya simpulkan, gitu, dokter. ya, Jadi kalau menopause tandanya itu berarti mungkin menstruasinya mulai tidak teratur, nggih, mulai ya, jarang, hmm, kemudian juga mungkin perdarahannya tidak banyak, darah haidnya tidak hmm, banyak, ya, sampai dengan berturut-turut 12 bulan tanpa menstruasi. Itu baru ya, dikatakan sudah masuk iya, benar-benar menopause, nggih, dokter, iya, nggih. betul, Nggih. ya. Nah, selama proses itu memang akan terjadi perubahan-perubahan fisik, Mhm, perubahan mood dan lain-lainnya, itu ya, memang kondisi fisiologis, gitu, dokter. iya, Nggih, betul. nggih, baik. Dan itu kalau memang ada Hmm, keluhan bisa disampaikan kepada iya, profesional, ngaten. iya. Baik, dokter. Untuk yang nomor dua, dokter. Sudah lama tidak menstruasi karena KB suntik 3 bulanan. Sudah pernah ganti suntik 1 bulan tetapi tidak menstruasi. Apakah berpengaruh pada kesehatan? Monggo, dokter Oke, Winarni. iya. Nggih. Pertanyaan yang bagus ya, Bu ya, karena ini juga banyak sekali keluhan yang muncul ya. Jadi penggunaan KB ini juga alangkah baiknya kalau kita berkonsultasi kepada dokter spesialis ya. Karena pemilihan kontrasepsi itu juga harus kita konsultasikan juga ya, apakah pemilihan kontrasepsi itu kan banyak ya, pilihan kontrasepsi itu banyak. Nah, sebetulnya mana yang tepat untuk kita ya? Apakah kita masih cocok nih pakai yang hormonal atau kita harus change ke yang non hormonal karena mungkin misalnya faktor usia, anak sudah cukup ya. Jadi ya sebaiknya jangan gunakan yang hormonal. Kalau memang ibu sudah cukup anak nih ya, usia juga sudah di atas 35, ya gunakanlah yang non hormonal, jangan gunakan yang sifatnya hormonal karena penggunaan KB hormonal yang terus-menerus ya tanpa jeda, kemudian memang kemudian tidak mens ya karena pengaruh hormon progesteron ya, ya tentu iya akan sangat berpengaruh pada kesehatan. Kita pernah ngobrol ya dengan dokter spesialis saraf di sini ya, bahwa sebagian besar pasien di sini ternyata hipertensi, kemudian menjadi stroke itu adalah akibat juga penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang ya. Jadi sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya ada ya seperti itu. Jadi memang KB suntik ini masih menjadi favorit maksudnya pada pasien-pasien ya. Karena praktisnya itu ya, Karena dok. betul Nggih. praktis ya, kemudian ya mungkin apa ya, ya nggak takut lah. Padahal kalau kita Nggih. pelajari lebih dalam tentang efek sampingnya itu justru Hmm. sangat menakutkan sebetulnya ya. Nggih, Tapi nggih. ya mungkin juga mohon bantuan dari mungkin teman-teman di Vaskes tingkat 1 ya, ibu-ibu bidan untuk bisa lebih meningkatkan edukasinya ya bahwa penggunaan KB hormonal yang terlalu lama ya tentu meningkatkan risiko yang sangat besar bagi kesehatan kita ya. Belum lagi risiko kanker ya, kanker Ya. pada rahim itu juga akan sangat besar kalau penggunaan kontrasepsi hormonal yang terus-menerus ya, saya bilang terus-menerus tanpa jeda. Sebetulnya ada triknya, tapi kalau menurut saya sih kalau memang itu tadi ya sudah tidak menghendaki fungsi reproduksi ya usia sudah lebih dari 35 ya gunakanlah non hormonal. Ada banyak pilihan juga ya. Masih menyambung dengan pertanyaan ini, dokter. Nah, Hmm. kira-kira amannya seorang wanita menggunakan KB yang hormonal itu durasi terpanjang berapa lama, gitu, dokter? Misalkan apakah terus-menerus dalam 5 tahun, misalkan itu harus jeda dulu atau seperti apa, dokter? Ya, memang kalau secara apa ya literatur kita belum pernah menemukan ya, tapi dalam suatu diskusi memang disebutkan paling tidak memang 1 hingga 2 tahun ya. Cukup 1 sampai 2 tahun saja maksimal, kemudian hentikan. Kalau benar-benar takut ya, kadang-kadang kan gimana ya, kalau daripada nggak KB ya sudahlah Bulan saya juga gitu ya. akhirnya ya sudah oke lah lanjutkan Nggih, saja, tapi nggih. istilahnya ada periode berhenti, periode Gitu. istirahat. Jadi Ya, ada jedanya gitu ya. ya Ya, betul oke, ya. ada jeda. Mm-mm. Baik. Baik, dokter. Ini untuk pertanyaan ketiga tadi sudah dijawab oleh dokter Pohan yang terkait dengan SRQ tadi ya, karena ini memang hanya alat-alat untuk screening umum secara umum, nggih, dokter Pohan, nggih. Kemudian yang nomor 4, 5, ini berkaitan juga, nggih, dokter. Izin Ya. bertanya, apakah ada obat untuk penyakit miom? Ya, kemudian yang kedua, yang kelima, untuk kasus PCOS, apakah ada solusi penyembuhan karena beberapa bulan tidak haid? Sudah periksa ke beberapa dokter kandungan, disarankan untuk diet. Padahal kalau dilihat berat badan nggak gemuk dan katanya perbedaan hormon. Monggo, dokter Oh, Winar ya, mungkin baik. bisa menjawab. Baik untuk miom ya, miom itu kan tumor jinak dari rahim ya. Biasanya ada beberapa kriteria kapan kita bisa menggunakan terapi yang sifatnya pengobatan medikamentosa ya. Pengobatan itu pun juga ada dua ya, ada yang sifatnya hormonal dan non hormonal. Kemudian yang
terakhir adalah pengobatan secara operatif ya. Kalau untuk pengobatan yang sifatnya non hormonal, jadi hanya cukup menggunakan obat-obatan yang mengurangi gejala, biasanya ya kalau ukuran miomnya masih kecil ya, masih kecil itu di bawah 5 sampai 7 senti lah itu dikatakan masih kecil ya, dan gejala atau keluhan yang muncul itu tidak berat. Jadi kita bisa cukup gunakan obat-obat yang sifatnya mengurangi gejala lah, misalnya anti nyeri, anti perdarahan gitu ya, vitamin misalnya ya. Nah, kalau ukurannya masih di bawah 7, tapi sudah menimbulkan gejala atau keluhan yang ya cukup mengganggu ya, mungkin kita bisa tawarkan terapi hormonal ya. Terapi hormonal ini juga ada banyak jenis ya. Ada yang bisa diminum, ada yang menggunakan injeksi ya, ada yang menggunakan IUD ya, IUD yang ada kandungan hormonalnya juga bisa. Nah, kalau ukurannya sudah besar, besar itu lebih dari 7, disertai gejala-gejala yang berat, ya tentu terapinya harus operatif gitu. Nanti setelah operatif bisa juga beberapa kita lanjutkan dengan terapi hormon dengan harapan untuk meminimalkan risiko apa ya, risiko untuk kekambuhan atau munculnya kembali gitu juga bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Mm-mm. pertanyaan dari peserta yang tadi bertanya, nggih. Nah, untuk yang PCOS, Oke. dokter, Ya, untuk nggih. PCOS memang sebagian besar karena PCOS itu penyebabnya memang adalah obesitas ya. Jadi beberapa dari kita memang menyarankan untuk ya terapinya adalah perubahan gaya hidup terlebih dahulu ya. Nah, untuk dibilang gemuk atau enggak itu enggak bisa secara fisik ya, tapi kita bisa menghitung IMT kita. Nanti silakan bisa dihitung indeks massa tubuhnya berapa. Yang normal itu kan di antara 20 sampai 25 ya. Mungkin nanti bisa searching bagaimana rumusnya IMT ya. Nanti bisa dilihat apakah ibu masuk kriteria yang mana nih. Kalau di atas 25 ya berarti ibu gemuk. Kayak saya ini kayaknya nggak gemuk, padahal ya gemuk. IMT-nya ini sudah lebih dari 25. Nah, memang alangkah baiknya kalau menggunakan apa kita terapi gaya hidup dulu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan segera ya setelah terapi gaya hidup, jadi mungkin gini berbarengan maksudnya ya terapi gaya hidup, kemudian kalau memang dibutuhkan segera untuk atau mengatasi gejalanya atau gejalanya sudah mulai terganggu nih ya mungkin kita bisa combine juga dengan terapi hormonal untuk PCOS tersebut gitu. Baik, Dokter Winani, Mm-mm. cukup lengkap jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan, nggih. Ya. Bapak dan Ibu silahkan bisa loh mengajukan pertanyaan kepada Bu Pohan ya. Bu Pohan sudah siap menjawab. Sepertinya tapi karena memang ini area kewanitaan. Jadi pertanyaannya memang akhirnya muncul banyak nih, Dokter. Pertanyaannya lebih banyak kepada Dokter Winarni karena mungkin selama ini mungkin ditahan-tahan, nggih. Nah, mumpung ketemu dengan Dokter Winani. Izin saya share kembali, dokter. Pertanyaannya ini Ya. belum semua saya rekap, tetapi sudah banyak sekali. Nah, tadi terakhir di nomor, mudah-mudahan sudah nampak gitu, dokter. Untuk nomor 5, PCO sudah terjawab. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini selamat pagi, dokter. Mohon izin, anak remaja usia 13 tahun, BB-nya 70. Nah, ini mungkin obes ya. Tapi tinggi badannya 170. Ya, enggak. Haid mulai 12, siklus haidnya tiap bulan 28 sampai 30 hari selama 7 hari. 2 bulan tidak haid sebelumnya 10 hari. Faktor penyebabnya apa dan tindak lanjutnya apa, dokter? Monggo mungkin bisa dijelaskan, dokter. Iya, untuk anak-anak usia remaja ya, itu biasanya memang hormon itu belum stabil ya, pusat hormon di otak itu belum stabil, sehingga itulah kenapa kadang-kadang siklus mens masih belum teratur ya. Jadi masih wajar Bu, tidak apa-apa itu sifatnya masih fisiologis ya. Tapi memang kadang-kadang membutuhkan terapi juga pada saat kalau misalnya Ibu sampaikan ini kan mensnya, kalau mensnya ini normal ya selama 7 hari ya. Kalau selama masih 7 hari dan jumlahnya juga masih normal. Kalau untuk mengetahui jumlah itu Ibu lihat dari berapa sering dia ganti pembalut ya. Kalau dalam sehari yang normalnya kita kan ganti pembalut ya 2 kali lah pada saat mandi ya. Tapi kalau lebih dari itu ya misalnya tiap 2 jam harus ganti karena penuh. Nah berarti ini sudah di luar normal, berarti sudah tidak normal. Nah, ini membutuhkan terapi kalau seperti itu. Tapi kalau sebaliknya tidak mens nih, beberapa bulan nggak mens, kemudian beberapa bulan nggak mens lagi, nah itu biasanya kita tidak perlu tambahan terapi. Tapi kalau yang mensnya banyak, nah itu yang kita membutuhkan terapi khusus ya. Misalnya tadi terapi hormonal gitu ya. Jadi harus segera diperiksakan kalau yang mensnya yang banyak dan lama ini. Tapi kalau yang tidak teratur masih, istilahnya masih fisiologis, masih tidak apa-apa. Yang penting adalah juga konsumsi apa ya, nutrisi yang baik ya, aktivitas hidup yang baik. Karena ini juga
nampaknya sudah masuk obesitas ya kalau seperti ini ya. Dengan berat badan 70, tinggi badan 170 ya mungkin nanti dihitung ini EMT-nya berapa ini Mas Setio ya. Ini kalau Tapi 13 kalau tingginya ya 170, jadi tapi mungkin nggak tinggi terlalu juga ya, kelihatan obes ya nggak dok ya. terlalu tinggi ya. Oke, ya. Iya iya Oke, oke. ya. Jadi intinya anu ya dok, kalau masih di usia-usia remaja dan awal-awal Hmm, menstruasi, hmm, sebenarnya tidak masalah nggih ketika iya ada jeda. Artinya iya 1 bulan menstruasi, bulan berikutnya mungkin iya agak betul. panjang, memanjang Iya karena memang secara fisiologis mungkin belum belum ibaratnya matang stabil. gitu ya, Iya, matang mm-mm, stabil mm. Iya iya kematangannya belum stabil iya gitu nggih. iya. Nggih, baik. Mm-mm. Ini pertanyaannya kok rata-rata ke Dokter Winarni semuanya nggih. Dokter Pohan mungkin nanti kalau misalkan perlu menambahkan dari sisi kesehatan mentalnya bisa langsung menambahkan nggih Dokter Pohan nggih. Baik, untuk selanjutnya ini Dok. Nah ini saya jadi harus bisa empati atau bersimpati dengan para wanita ini. Banyak sekali keluhan ternyata. Mengapa perempuan yang mendekati menstruasi selalu kembung, bersebah, dan sering marah-marah? Gitu. Oh Monggo ini dokter. kalau ini kayak dokter Pohan yang menjawab deh. Iya nggak Boleh. sih? Monggo, yang sering marah-marahnya Iya gitu ya. betul. Karena kalau secara fisiologis kayaknya sih nggak ada hubungan ya dok ya. Ya, Kalau dari sisi obsgin kayaknya nggak oke, ada masalah Ah, deh dok. ah. oke. Jadi memang, Fisiologis ya dok ya. Iya. ya, Oke. ah, ah. Jadi memang menjelang menstruasi itu kan kadar estrogen tadi ya, ada grafiknya menurun drastis ya, dan itu estrogen itu dan serotonin endorfin itu mungkin sering disebut hormon kebahagiaan. Kalau serotonin kita tahu itu yang mempengaruhi mood ya, gangguan mood, depresi, biasanya terkait serotonin. Jadi memang mudah tersinggung, mudah marah, bahkan ada PDD ya, premenstrual dysphoric disorder itu emang karena tadi bisa menyebabkan gangguan moodnya. Kalau terkait kembung, perut sebah, ada juga kaitannya dengan progesteron sepertinya ya, Dokter Winarni yang mau koreksi. Jadi kan hormon ini kan dia terkait dengan menahan lebih banyak air dan garam ya dan juga perlambatan usus sehingga jadi terasa kembung, sebah, kadang juga badan kayaknya bengkak apa sih rasanya nggak nyaman gitu ya kalau mau mens itu ya. Heeh. Ya, kembali ya dok. Kalau kalau kewanitaan atau ya, urusan wanita itu pasti body image juga maju ya dok. Ya, heeh. Image badinya juga harus selalu dikedepankan seperti itu ya. Jadi memang beberapa kalau kita simpulkan dari jawaban dari dokter, memang kalau kaitannya dengan fisiologis reproduksi, memang ini fisiologis nggih dokter, Ya, iya. Ya. fisiologis dan memang efek dari perubahan fisiologisnya ini yang mungkin harus dirasakan oleh perempuan ketika mendekati menstruasi. Uh, Cukup jelas penjelasan dari Dokter Pohan bahwa sering marah-marahnya ini ya hormonalnya tadi, serotoninnya dan progesteronnya juga ya berkaitan. Baik, yang selanjutnya ini Bu Winarni, paket pemeriksaan khusus untuk wanita untuk antisipasi kesehatan reproduksi selain pemeriksaan HPV dan Sadanis. Sepertinya tadi sudah jelasan dokter, tapi mungkin lebih ditegaskan lagi, monggo. Baik, karena memang ini masih menjadi concern kita ya di Indonesia itu penyebab kematian utama adalah kanker payudara ya, kemudian yang kedua adalah kanker serviks ya. Kalau untuk kanker payudara sebetulnya memang ini adalah kompetensi dokter spesialis bedah ya. Mungkin ibu-ibu bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis bedah di sini ya. Tapi yang bisa kita lakukan di rumah adalah yaitu tadi sadari ya. Kalaupun memang tidak terdeteksi adanya benjolan atau massa ya mungkin lebih berkaca lagi. Artinya ada keluhan lain tidak. Ada nggak nih faktor risiko di keluarga ya? Karena kalau kanker payudara ini biasanya memang dia lebih genetik ya. Jadi garis di atas kita persis ya, ibu kita, nenek kita. Tapi yang terutama adalah ibu kita. Kalau ibu kita ada riwayat kanker payudara, mungkin alangkah baiknya para ibu silakan melakukan screening ya. Kalau sadari nggak ditemukan apa-apa ya lanjut mungkin silakan lakukan pemeriksaan USG ya, USG payudara atau mamografi kalau memang usianya sudah menopause gitu ya. Nah, kalau saya itu kita lebih ke pengawasan terhadap kanker serviks ya atau kanker mulut rahim ya atau kanker leher rahim. Nah, ini juga saya sering sih ngomong ke pasien, ayo Bu, sudah pap smear belum Bu? Sudah dok, tapi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah, ya ini harus diulang. Saya sering kali berulang kali bilang ya ke pasien, selalu pesan,
Bu, pap smear diulang ya setahun sekali. Ada tidak ada keluhan. Kalau begitu sudah ada keluhan, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah menjadi keganasan, kita sudah harus operasi, sampai kemo, sampai radiasi. Tentu itu akan menurunkan kualitas hidup kita ya. Tapi kalau bisa terdeteksi dari awal ya, itu bisa 5 year survival rate-nya bisa cukup baik ya. Dan tentu kualitas hidup kita juga akan baik gitu ya, sehingga tentu apa kematiannya juga akan sangat menurun ya. Kematian akibat kanker serviks akan sangat menurun drastis ya. Tapi memang agak sulit ya kalau kita di Indonesia. Saya nggak tahu ya alasannya sih karena takut gitu ya. Jadi lah saya bilang ya kalau ibu sudah ketahuan makin takut lagi ya kan. Mumpung belum ketahuan, Oke. lakukanlah pemeriksaan screening dengan teratur ya. Dan kemudian mungkin saya tambahkan juga tentang pemeriksaan USG, Mas Setio ya, karena banyak juga yang itu tadi ya, nggak kayaknya saya gemuk aja kok dok gitu. Padahal kalau kita raba aja sudah ada benjolan yang cukup Gitu besar ya. ya, Oke. seperti orang hamil 5 bulan gitu ya. Jadi kalau saya juga sarankan bahwa pemeriksaan USG secara berkala itu menjadi cukup penting ya. Em, Justru pada saat belum ditemukan gejala, mungkin kita bisa lakukan screening pemeriksaan kesehatan reproduksi, misalnya pemeriksaan USG abdomen ya, bisa dikerjakan oleh kita dokter spesialis dimanapun bisa kita kerjakan ya. Mungkin itu saja, Mas Nyambung Setia. dengan Mm-mm. nyambung dengan pertanyaan berikutnya, dokter. Kaitannya masih dengan Oke, reproduksi wanita ya. Belum oke. menikah, jika wanita belum menikah ingin mengetahui kondisi kesehatan reproduksinya. Nah, ini Mm-mm. pemeriksaannya apa saja? Karena kalau kalau tadi screening kaitannya dengan kanker serviks atau apapun kan harus buka-bukaan ya. Kalau yang belum menikah Ya, seperti apa? Nah, itu oke. apa yang harus bisa dilakukan pemeriksaannya. Kemudian untuk faktor biayanya berapa banyak, dokter? Ngaten monggo. Ya, mungkin itu tadi ya sudah saya sampaikan ya pemeriksaan USG sudah cukup ya USG Hmm, untuk mengetahui kondisi rahimnya apakah terlihat nih ada kista atau enggak, ada miom atau enggak gitu ya. Cuman tentu kita tidak bisa melihat secara detail tentang sel telurnya. Kadang-kadang banyak juga nih saya subur enggak dok. Nah itu juga cukup sulit ya karena kalau kita mau melihat sel telur itu biasanya USG-nya harus transvaginal ya. Jadi harus masuk ke lewat vagina ya. Kalau belum ya, menikah kan ya sulit ya, gitu ya. oke. Mungkin bisa kita kerjakan lewat anus ya, tapi Anus. biasanya juga hasilnya kurang maksimal. Jadi Hmm. mungkin cukup dengan pemeriksaan USG abdomen saja sudah cukup. Iya, baik dokter. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini dan saya mungkin menggarisbawahi bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini, screening ini harus dengan yang profesional gitu dokter. Ya, Artinya tidak sembarangan kecuali yang memang dengan kondisi payudara gitu, karena memang beberapa kasus atau kejadian benjolan pada payudara, entah itu masih hanya sekedar yang jinak maupun yang ganas itu juga bisa dialami oleh wanita-wanita yang usianya masih muda gitu ya, Dok. ya, Bahkan yang belum menikah pun kadang ditemukan benjolan di payudara bisa melakukan dengan sadari gitu ya, Dok. ya. Oke, baik untuk pertanyaan yang selanjutnya, Dokter, hasil pemeriksaan HPV DNA positif, tindakan apa yang harus segera dilakukan? Apakah cukup dengan obat-obatan atau dengan tindakan operasi? Monggo, Dokter. Iya, baik. Untuk pemeriksaan HPV DNA positif itu sejauh ini sih beberapa memang kemudian dirujuk ke sini ya, Mas Setia ya. Kemudian Oke. kita lakukan evaluasi ulang gitu ya. Kalau memang sekiranya cukup berat, kita lakukan itu tadi sudah saya sampaikan ya dengan Hmm. tindakan lip tadi ya. Lip Ah, itu lip dia ya. seperti apa ya kayak dikerok lah atau Ya, ya di apa ya di dikerok ya Mas ya di nggih mulut dikerok. rahimnya Nggih. yang ada erosi itu kita kerok. Nah, ini dilakukan di kamar operasi memang tentunya ya Mhm. dalam kondisi terbius jadi tidak sakit. Kemudian selanjutnya kita cukup evaluasi aja biasanya cukup IVA atau pap smear saja. Kalau memang Mhm. tidak berat ya, tapi kalau Nggih, sampai sudah menimbulkan keluhan-keluhan yang berat ya mungkin kita butuh evaluasi lebih ketat operasi. gitu. Ya. Mm. Nggih, jadi untuk Ibu penanya ini di tindakannya dengan LLEP tadi ya. Tadi Ya, di ya. slide-nya Bu Winari ada, monggo Bapak dan Mm-mm, Ibu nanti mm. bisa dibaca kembali di rumah, ada tadi Ya, LEPW untuk seperti menggunakan electrocauter gitu ya, Dok. ya Oke, betul oke. elektrokutor ya. Baik, Dokter Pohan, Dokter Minarni, pertanyaannya masih banyak sebenarnya, tetapi kemarin saya hanya kontrak waktunya dengan beliau berdua ini sampai dengan setengah 10 karena beliau berdua juga punya tanggung jawab memeriksa pasien dan mengobati pasien-pasien yang ada di RSUD Kota Yogyakarta sehingga mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab
bisa mendapatkan jawabannya mungkin di slide yang tadi disampaikan oleh Dokter Pohan maupun Dokter Winarni, nggih. Bisa dibaca kembali karena memang saya lihat pertanyaan-pertanyaannya beberapa masih eh, relate ya, masih sama gitu ya. Masih sama. Nah, ini ada dari bagian hukum ya, bagian hukum pertanyaan. Usul dok ada vaksin HPV gratis untuk Pemkot. Nah, ini mumpung saya lihat di layar ada partisipan dari Dinas Kesehatan itu ada Dokter Lana, Dokter Iva, banyak ya Dokter Endang. Apakah bisa membantu menjawab ibu-ibu dokter dari Dinas Kesehatan terkait pertanyaan ini? Usulan bukan pertanyaan ya, usulan untuk vaksin HPV gratis untuk pegawai pemerintah kota. Mungkin bisa buka mikrofon, Ibu Dokter Lana, Dokter Endang, Dokter Iva. Sepertinya saya tadi melihat masih join di Zoom ya, di Ngobras. Kalau untuk anak SD sepertinya sudah ya, Iya, maksudnya ya kalau untuk ada ya anak SD iya, tapi ini SD kan pertanyaan untuk pegawai ya Pemkot ya. Untuk yang dewasa, dokter. Kalau dewasa. yang anak-anak di wilayah Kota Jogja sepertinya rutin ya untuk SD dan Ya, SMP ya. SD dan SMP tapi itu cuma sekali ya mungkin ya iya, kayaknya ya nggih. sekali ya. Ada programnya melalui Puskesmas nggih. Tapi ini pertanyaan untuk Hmm. yang Pemkot. Ya, Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa ditangkap oleh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta. Misalkan pagi ini belum ada jawaban, setidaknya sudah ada usulan sehingga Halo, halo, nggih, monggo halo. silakan. Bu Iya, Iva. Nggih, eh, Bu Iva nggih. iya, ya saya Nggih. mau sebenarnya itu Ah, Bu Bu Iva. Iva dan Bu Lana, Iya, monggo. iya, mewakili mewakili dari Dinas Kesehatan ini. Sebenarnya untuk pengelola program imunisasi itu ada di tempatnya Bu Endang, ya. Pun kanker serviks ini penyakit tidak menular, tapi sebenarnya disebabkan oleh penyakit menularnya. Jadi makanya Oke. kenapa program imunisasi itu ada di tempat P2M. Namun demikian mungkin saya bisa bantu jawab untuk saat ini untuk vaksin atau imunisasi untuk HPV itu secara program hanya mengampu untuk sasaran kelas 5 sekolah dasar Hmm, nih. nggih. Siswi satu dosis. Hmm. Sedangkan untuk kita usia produktif itu eh, tidak ada program pemerintah. Jadi memang diharapkan Oke, masing-masing mandiri mandiri ya dok ya. melakukan. Oke, Iya, dengan yang tadi seperti itu. disebutkan monovalen atau apa gitu ya tadi ya dokter Winarni. Oke, oke, Iya. oke. Oke. Oke, Mungkin terima kasih itu dokter. Oke, Mas. Oke, oke. sama-sama. Terima kasih dokter Iva, dokter Lana tadi kelihatan di layar juga. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, nah ini kerjasama yang luar biasa. Oke, pagi hari ini karena didukung juga oleh Dinas Kesehatan untuk pengampu apa layanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Terima kasih Dokter Iva, Dokter Lana atas jawabannya. Nggih, Bapak dan Ibu partisipan ngobras RS Jogja pagi hari ini sepertinya cukup ya untuk ngobras kita pada pagi hari ini. saya sedikit menambahkan Mas Setia. Monggo, monggo dokter. Jadi di RSUD Kota juga sudah tersedia Mas layanan untuk vaksinasi Hmm, terhadap kanker serviks ini ya. Tapi memang hanya yang masih single ya, yang masih nggih. monovalen. Tapi kita sudah ready, sudah siap. Nggih, nggih. Sudah Dan itu pun terjangkau nggih dokter nggih. ya masih cukup Nggih, terjangkau kalau dibandingkan nggih. mungkin di klinik swasta gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Gitu. Jadi Nggih. monggo silakan bisa datang ke kita. Melalui klinik obstetrik Klinik ginekologi. Obskin ya. Oke, baik. Monggo Bapak dan Mm-mm, Ibu, jika menghendaki vaksin yang monovalen tadi di RSUD Kota mm-mm, Yogyakarta bisa dilayani di klinik kebidanan dan kandungan. Bisa ketemu ya, dengan dokter Winarni atau dokter yang lain ya. dan juga dengan ibu-ibu bidan di RSUD Kota Yogyakarta. Baik Bapak dan Ibu, ini pesan khususnya dari DP Korpri yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini selain untuk memantik Bapak dan ibu-ibu ya khususnya wanita usaha subur, para pekerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta ketika memiliki keluhan ataupun gangguan mental yang secara self assessment bisa diprediksi. Nah, itu bisa langsung melakukan konsultasi kepada yang lebih expert. Kemudian juga pada gangguan-gangguan reproduksi, sim reproduksi, silakan bisa memanfaatkan layanan yang ada di Kota Yogyakarta. Yang pertama, Puspaga ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya, di Kota Yogyakarta sudah digalakan itu, bisa diakses oleh para pegawai pemerintah Kota Yogyakarta ataupun keluarga dari pegawai pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian yang tidak kalah luar biasanya adalah di setiap fasilitas kesehatan tingkat primer ya di puskesmas itu sekarang juga sudah ada
tenaga psikolog kalau tidak salah nggih. Semua puskesmas di area kota Yogyakarta ada psikolog sehingga ada kalau ada gangguan-gangguan mental ringan gitu ya, misalkan stresornya berlebih sehingga mungkin jangan sampai ketemu dokter Pohan ketika sudah depresi gitu ya. Mungkin bisa memanfaatkan layanan yang ada di puskesmas, itu ada psikolog. Nah, toh nanti juga ketika memang itu membutuhkan ekspertis yang lebih tinggi levelnya, pasti akan dirujuk ke RSUD Kota Yogyakarta, nanti ada psikolog klinis juga, kemudian ada ketemu dokter Pohan dan tim. Seperti itu juga untuk kasus-kasus gangguan reproduksi itu dilakukan screening dari Dinas Kesehatan Kota itu di semua puskesmas sepertinya sudah ada jadwal screening, ada IVA, kemudian ada Pap smear itu yang secara rutin ditawarkan kepada masyarakat Kota Jogja dan juga bisa dimanfaatkan oleh para pegawai pemerintah Kota Yogyakarta. Dan memang kalau levelnya atau penanganannya membutuhkan penanganan yang lebih serius oleh spesialistik, itu nanti dari fasilitas kesehatan pertama atau dari klinik-klinik kecil atau dari bidan praktek itu pasti akan dirujuk ke RSUD Kota Yogyakarta ketemu dengan Dokter Winarni dan tim juga gitu untuk penanganan lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Pohan dan Dokter Winani yang sudah membersamai kami, menyediakan waktunya untuk pegawai pemerintah Kota Yogyakarta pagi hari ini berbagi terkait dengan kesehatan mental dan juga kesehatan reproduksi. Ngaten nggih. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit, bentar, kok belum bisa nggih. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya. Bu Pohan atau Bu Winani tahu ini enggak? Pasti tahu nggih. Hmm. Kenapa, Dok? Ini lagunya siapa ini? Langsung nyambung. Ini lagunya Angkatan siapa kita gitu ya. soalnya, angkatan Jadi kita Bu Pohan. angkatannya Dokter Pohan dan Dokter Iya. Winani dan mungkin para peserta atau partisipan yang join di Ngobras Rumah Sakit Jogja ini ya. Ini mewakili Oh, apa yang ada kita band tuh, bahas ada ya. Iya, Mbak Ima. Ada ada band. band. Nanti Mbak doorpress-nya Ima. minta ke Bu Direktur gitu, Dokter Pohan. Ada lanjutan, Jadi ini ya ada manjakan dia. lagunya. Mudah-mudahan semuanya tahu bahwa ini cukup relate dengan apa yang kita bahas pagi hari ini bahwa karena wanita memang ingin dimengerti gitu ya. Karena wanita gitu ya, Dok. Nyanyi. Ingin dimengerti ya. Lewat tutur lembut dan lagu agung karena wanita ingin dimengerti dengan kasih dan sebagainya. Itu lanjutannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, para partisipan yang sudah join dengan kami tadi, kalau tidak salah catatannya, monggo silakan nanti dicek kembali ya. SRQ tadi, SRQ yang screening oleh Dokter Pohan, poin 1 sampai 20 nanti scoringnya berapa? Kalau scoring di bawah 5 berarti normal-normal saja, kalau 6 sampai 20 berarti ada gangguan emosi nggih, Dokter? Iya, ada gangguan emosi meskipun ringan, tetapi kalau tidak segera diatasi atau dialihkan dengan kegiatan yang lebih positif, mungkin akan berdampak lebih serius. Kemudian dari Dokter Winarni tadi sudah menyampaikan dari mulai anatomi kewanitaan sampai dengan gangguan-gangguan yang dialami. Di materi ada semua, Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa sambil baca-baca kembali dan kalau ada beberapa istilah yang mungkin kurang familiar atau tidak dimengerti, zaman sekarang banyak AI gitu ya. Silakan ditanyakan juga di ChatGPT atau di mana. Atau misalkan butuh konsultasi dengan spesialistik kami, ada Dokter Pohan maupun Dokter Winani dan tim, silakan Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan kami di RSUD Kota Yogyakarta. Kami buka untuk kliniknya Senin sampai dengan Sabtu. Jadwal kita juga update setiap saat di media sosial Rumah Sakit Jogja. Bapak dan Ibu partisipan, jangan kaget ketika kami menyebutnya Rumah Sakit Jogja karena branding RSUD Kota Yogyakarta adalah Rumah Sakit Jogja. Jadi kalau ada kata-kata Rumah Sakit Jogja, Bapak dan Ibu langsung ingatnya pasti dulu Rumah Sakit Wirosaban. Tapi kita sekarang menggunakan nama RSUD Jogja atau RS Jogja gitu ya. Baik Bapak dan Ibu partisipan, terima kasih Dokter Pohan, Dokter Winarni kebersamaannya pagi hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk para wanita dan para pendamping wanita. Artinya kaum lelaki pun harus bisa berempati kepada pasangan masing-masing atau keluarga yang wanita karena memang secara fisiologis wanita itu memiliki anugerah bahwa setiap bulan harus
mengalami yang namanya menstruasi, bahkan sampai dengan mau berhenti menopause, berhenti menstruasi saja kadang menimbulkan keluhan seperti itu. Dan emosinya juga harus dijaga gitu, nggih. Dan baik, terima kasih dokter. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas mulia untuk menangani pasien-pasien di klinik jiwa maupun di rawat inap. Dan dokter Winani juga akan memeriksa pasien, mungkin operasi, ada seksosesar, ada LEFE tadi, seperti itu. Dan terima kasih kami haturkan juga kepada Dewan Pengurus Korpi Kota Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada RS Jogja untuk berbagi terkait dengan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi bagi wanita pagi hari ini. Mudah-mudahan di ulang tahunnya yang ke-54, Korpri Ribun Kota Yogyakarta semakin jaya sebagai abdi negara. Saya Hartono selaku host acara Ngobras pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan diisi link presensinya sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah menjadi bagian dari Ngobras pagi hari ini. Dan juga di link presensi kami juga memberikan pertanyaan sedikit, kira-kira Bapak dan Ibu itu membutuhkan informasi kesehatan apa lagi selain informasi kesehatan mental dan reproduksi bagi wanita. Terima kasih, mohon pamit undur diri. Terima kasih kembali kepada seluruhnya saja yang sudah bergabung di Ngobras Rumah Sakit Jogja. Kita akan bertemu kembali dengan Ngobras RS Jogja, tentu saja dengan informasi-informasi seputar kesehatan yang sangat bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun kepada masyarakat di Kota Jogja dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pamit undur diri. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Iya, alasan itu. Cuma saya kurang tahu kalau tapi kan ada fotonya kan? Ada fotonya kan? Bukan minimal berapa